Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, mitra dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, hari Selasa, tepatnya 13 April 2021, Alhamdulillah hari ini juga merupakan Ramadan pertama bagi kita. Kita diberi yang luar biasa oleh Allahnya. Oleh karena itu, pantaslah kita terus mengucapkan puji syukur atas segala apa yang telah diberikan pada kita semua. Dan sebagaimana biasa, QLM bersama Anda, bersama mitra, akan mengisi ruang 1 jam ke depan, yang insya Allah mulai dari jam 14 sampai jam 15, yang sebelumnya jam 16 sampai jam 17. Bahagia sekali rasanya mitra, kita bersama-sama akan belajar, karena bagaimanapun pembelajaran harus terus berlangsung, harus terus berlanjut agar kita menjadi orang-orang yang terus terisi. Jiwa kita, pikiran kita, dan segenap fisik kita pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Kita percaya bahwa menurut satu pakar itu mengatakan, atau hikmah mengatakan bahwa bermula dari sebuah pikiran, kalau pikiran kita positif, maka kata-kata kita pun akan positif. Dan kalau kata-kata kita positif, tindakan kita positif. Jika tindakan kita positif, maka kebiasaan kita pun positif. Dan kebiasaan positif akan membentuk karakter positif dan sampai kepada peradaban yang positif pula. Dan pada hari ini tentu kita bahagia sekali karena hari ini Ramadan pertama bagi kita. Semoga kita terus mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang disyariatkan sampai insya Allah selesai Ramadan 30 hari ke depan. Pada hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat luar biasa, yang mungkin saja sudah pernah kita singgung, atau mungkin beberapa saat yang lalu sebelum hari ini, karena hari ini sudah silaturahim kita yang ke-194 di spesial Ramadan ini, yaitu tentang mengembangkan potensi dahsyat yang kita miliki. Ini perlu kita ungkap, perlu kita kaji, perlu kita renungi, perlu kita tadaburi. Kenapa kita mesti membuka satu tema ini? Dan mitra, jangan salah, setiap kita ini memiliki kapasitas pikiran, kapasitas otak yang sangat luar biasa sekali, sehingga mestinya kalau orang Eropa mengatakan we are what you think, hari ini kita mengatakan I am what I think, gitu. Nanti ada di situ. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Ini sangat betul sekali karena kapasitas otak kita ini sungguh sangat dahsyat sekali. Nah, potensi dahsyat ini mesti kita manfaatkan. Jadi alangkah ruginya kalau kita memiliki potensi dahsyat namun ditidurkan gitu. Bahkan menurut satu buku yang saya baca, rata-rata kita ini di Indonesia menggunakan pikirannya atau kapasitas otak kita hanya sekian persen, dan di sana dituliskan hanya 4% dari 100%. Sehingga kita mesti nanti suatu ketika kita belajar bagaimana menggunakan yang 96%. Wow, kalau itu digunakan berarti kita akan sangat luar biasa sekali. Sedangkan hanya di bawah 10% saja sudah sangat hebat banget. Nah, hari ini adalah kita ingin membuka satu wawasan kita tentang bagaimana membangun potensi dahsyat yang kita miliki. Ini satu hal yang harus kita catat. Sekali lagi saya akan mengatakan bahwa menurut satu teori dan satu pendapat bahwa kapasitas otak manusia itu adalah perjalanan bumi sampai ke bulan 14 kali
itu pergi pulang. Dan kalau sekali jalan itu 280.000 kilometer, maka bisa dibayangkan betapa besarnya kapasitas otak kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ya begini-begini saja gitu. Nah, ini kita akan mencoba membuka potensi yang kita miliki dengan kata potensi itu. Kata potensi itu jadikan cara kita membuka potensi dahsyat yang kita miliki. Dan nanti di dalamnya adalah kita akan membahas huruf per hurufnya, dan itu insya Allah menjadi satu jalan kita, menjadikan diri kita bisa menganalisis diri sendiri, dan dijadikan motivasi kita untuk bisa membuka bahwa kita memiliki potensi yang sangat luar biasa yang hari ini dan seterusnya semoga bisa membukanya. Sehingga kemanfaatan kapasitas otak yang luar biasa ini tidak akan disia-siakan. Dan kita ingin bahwa kita ini luar biasa, maka mestinya kita menjadi orang yang luar biasa pula. Mitra yang dimuliakan Allah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama hari ini membuka wawasan kita, dan kita juga menginginkan mitra bisa mengirimkan pengalaman-pengalamannya atau mungkin pertanyaannya atau mungkin sesuatu yang kaitannya dengan tentang potensi yang kita miliki. Saya sekali lagi akan menyadur satu pendapat dari Bruce Lee. Bruce Lee mengatakan, saya tidak akan takut dengan orang yang punya 1000 jurus namun latihannya beberapa kali. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus namun latihannya 1000 kali. Nah, salah satu kita nanti mampu membuka apa yang kita miliki atau potensi dasar kita adalah dengan latihan yang sangat terus atau istiqomah latihan atau kontinuitas latihan. Nah, toh kita mengatakan bahwa kemauan plus aksi sama dengan sukses, atau kemauan plus aksi sama dengan keberhasilan. Kemudian di sana juga ketika kita ada mau, ada aksi, dan aksinya terus dilatih, maka sama dengan mahir. Jadi bisa plus bisa sama dengan mahir. Bisa plus latihan sama dengan mahir. Gitu. Ya, kita mestinya menjadi orang-orang atau menjadi pribadi-pribadi yang mahir. Yang dikatakan tadi, punya 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Dan ternyata latihan itulah yang menjadikan kita akan luar biasa. Latihan-latihan itulah yang menjadikan kita bisa membuka diri dan membuka potensi yang kita miliki. Hanya dengan cara itu, maka kita akan bisa mengatakan ternyata potensi saya ada di sini. Toh kita semua memiliki potensi. Bahkan dalam satu ilmu dikatakan bahwa talenta itu atau bakat itu ternyata banyak sekali. Ada 32 bakat dan yang paling dekat adalah 14. Dan dari 14 itu semoga kita bisa mengeluarkan 1 atau 2 bakat yang kita miliki. Sehingga itulah yang nantinya akan menjadi potensi besar kita, menghantarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang luar biasa. Mitra, mari kita buka satu persatu dari kata potensi itu, yang insya Allah dijadikan motivasi kita, jadikan inspirasi kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bisa membuka potensi diri kita yang sangat luar biasa ini. Nah, sungguh bahwa apa yang akan kita pelajari adalah satu ilmu yang barangkali saja saat ini mitra belum pernah mendapatkannya. Namun insya Allah saat ini kita sama-sama membuka dan kemudian mampu membuka diri kita dengan mengembangkan potensi yang kita miliki atau mengembangkan potensi dahsyat yang kita miliki. Yang pertama adalah, ini yang pertama mitra, perfect guys, atau katakanlah seperti ini. Mestinya kita ini orang yang sudah luar biasa sekali, orang yang perfect. Orang yang perfect itu di dalamnya orang yang senang belajar. Orang yang senang belajar pasti perfect. Tapi kalau mitra hari ini sulit atau hari ini malas belajar, nanti justru perfectnya akan berkurang. Gitu. Terus mau berubah. Kalau orang belajar itu pasti akan membawa perubahan. Ingat bahwa sukses itu bukan seperti apa yang kita katakan, sudah punya ini, punya itu, dan sebagainya. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah pengabdian dari satu titik ke titik yang lain. Terus bergerak seperti itu. Itu yang namanya sukses. Maka mestinya kita mau berubah. Jadi kalau hari ini kita seperti ini, ya hari esok harus
lebih baik lagi, dan apapun harus dengan perubahan-perubahan, tidak stuck sampai itu aja gitu, tidak pada zona nyaman yang begitu saja. Namun kita tadi saya katakan orang perfect ini atau perfect guys atau pribadi yang perfect adalah ketika mau belajar dan keduanya itu mau berubah. Dan saat ini luar biasa ada satu statement yang mengatakan dirubah atau mati gitu. Nah, artinya gimana? Ketika kita tidak lagi mau adaptasi, maka tidak eksis. Bisa jadi kita tidak bisa apa-apa, itulah kita mati gitu. Oleh karena itu, belajar ini mestinya dijadikan satu kebutuhan bagi kita. Kemudian kita mau berubah. Kemudian juga di dalamnya orang perfect ini adalah ada ketulusan. Ketulusan berbuat, ketulusan belajar, ketulusan berubah, ketulusan membantu orang lain, ketulusan ingin bahwa kita maju satu langkah paling tidak. Harus seperti itu. Jadi tidak lagi ada istilah ngedumel atau istilah bergundel ya dalam dirinya gitu. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Yang ada adalah keterbukaan dan ketulusan. Bahkan kita sudah paham, kita mesti open mind. Kita mesti terbuka pikiran kita. Karena orang-orang open mind itulah orang-orang yang terbuka dengan siapapun dan kapanpun gitu. Jadi tidak lagi membatasi diri. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk menjadikan orang yang paling tidak nanti akan bisa mengembangkan potensi dahsyat yang kita miliki. Kemudian ada juga bahwa orang perfect itu orang yang mengambil tanggung jawabnya 100%. Jangan salah. Jadi tidak lagi mencari kambing hitam, tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan lingkungan. Yang ada adalah saya aktornya. Kalau saya seperti ini ya inilah saya. Kalau saya ternyata hari ini sukses besar ya karena saya. Namun kalau saya gagal atau tidak berhasil dengan apa yang kita inginkan ya berarti saya juga. Oleh karena itu orang-orang yang perfect ini senantiasa mengatakan saya aktornya bukan siapa-siapa. Jadi kegagalan atau keberhasilan adalah saya. Nah, jadi tidak lagi kita saat ini mencari orang yang disalahkan. Tidak lagi kemudian mengatakan gara-gara dan gara-gara. Tidak sampai ketemu kalau seperti itu. Jadi biarkanlah orang lain mau mengatakan apa. Tapi inilah lo aku gitu. Ya, inilah cara saya. Ya. Mau berbuat begini, ini memang cara saya seperti ini. Jadi ketika kita sudah begitu, artinya kita sudah mengambil tanggung jawab kita 100%. Gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi orang yang kecil sekali. Ya terkadang kita ini justru ketika kita tidak berhasil itu terus menyalahkan orang terdekat kita. Namun kalau kita sukses kita mengatakan ini gara-gara saya gitu. Nah ini yang seperti itu harus kita anulir lah, sudah kita tidak lagi zamannya mengatakan seperti itu. Karena apa? Sungguh bahwa angka 1 itu sangat berat untuk menjadikan orang sukses. Maka ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Timlah yang membuat kita menjadi besar. Timlah yang membuat kita sukses. Maka hari ini latihan kita adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dengan tim kita. Jadi kalau orang yang tidak bisa bekerja dengan tim, ya tadi saya katakan angka 1 itu berat sekali untuk menjadi orang yang sukses. Jadi kesuksesan ternyata didukung oleh lingkungan kita, didukung oleh siapapun yang ada di hadapan kita, yang ada di kanan kiri kita, di atas bawah kita, semuanya adalah kalau kita sukses berarti terlibat semua. Nah ini mitra, dan yang orang yang hebat tadi, orang yang perfect guys adalah yang kelima, ada optimisme di sana. Kita memiliki optimis yang sangat besar. Karena apa? Sungguh bahwa optimis inilah yang menjadikan kita juga terus bergairah. Kalau hikmah mengatakan, kalau kita kehilangan jabatan katanya kecil, kehilangan harta kecil itu, kehilangan teman walaupun satu banyak. Karena apa? Teman ini investasi yang luar biasa. Bisa jadi investasi dunia akhirat itu teman. Jangan sampai kita kehilangan satu teman. Oleh karena itu orang sukses itu pasti ada networking. Membangun jaringan-jaringan sebanyak-banyaknya. Dan gak terbatas dimanapun berada. Dan saya kadang-kadang sangat kagum dengan orang yang punya YouTube. Subscribe-nya sampai miliaran. Nah ini artinya kan orang yang klik like itu dari mana-mana, bukan hanya dari Indonesia. Karena Indonesia kan cuma 200 atau bahkan mungkin mendekati 300 juta ya. Tapi miliaran. Nah ini berarti sudah sangat mendunia sekali. Nah kita networking itu perlu, optimis perlu. Dan saya katakan tadi, kalau kehilangan teman satu saja sudah banyak sekali. Karena bisa jadi 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Saya punya teman 1, saya kenal dengan satu teman, temannya punya teman banyak dikenalkan sama saya, artinya 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Namun kalau kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya.
Nah, ini jangan sampai kita ini kehilangan semangat. Orang optimis itu tidak pernah akan kehilangan semangatnya. Dia selalu mengedepankan, saya yakin saya berhasil. Saya yakin saya oke. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya mampu. Terus seperti itu. Memang harus seperti itu. Jadi bawah sadar kita ini akan connect kalau kita mengatakan yang seperti itu. Justru kalau kita mengatakan yang negatif, itu yang pada akhirnya betul-betul terjadi. Karena apa tadi? I am what I think. Saya ini apa yang saya pikirkan gitu. Jadi nanti pada I-nya seperti itu. Kan ada kata tadi, katanya kan dari potensi. I-nya itu adalah itu. Nah, oleh karena itu kita mengubah mindset kita. Jadikan pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif. Jadi open mind-nya pada hal positif. Tidak ada lagi lah yang negatif. Kita akan membuang yang negatif itu. Kita akan hapus negatif itu. Siapa yang bisa menghapusnya? Ya kita sendiri. Kalau semuanya sudah jadi positif, maka apapun yang terjadi adalah positif. Dan ini keuntungan sangat luar biasa sekali, mitra. Jangan sampai kita ini berpikir, aduh begitu, kok begini. Kalau saya saja lewat sana, kalau saya Anda dan sebagainya, itu sudah kita buang. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang positif. Jadi memiliki optimis yang sangat tinggi. Dan optimis ini dijadikan satu kebutuhan juga bagi kita. Sama halnya seperti kita belajar. Sama halnya ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus optimis ada di dalam diri saya. Saya yakin, ainul yakin mungkin, hakul yakin mungkin, dan yakinnya dengan benar-benar yakin, saya akan berhasil dengan apa yang saya inginkan. Nah, maka itulah orang optimis. Sekalipun nanti umpamanya belum sampai kepada apa yang kita inginkan, masih bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Ini orang optimis. Jadi jangan sampai kehilangan, karena kehilangan semangat adalah kehilangan segala-galanya. Yang kedua, dalam kata potensi itu ada O, yang kedua itu O. Nah, O-nya bagus sekali mitra ini. Organize positive mentally. Kita mencoba mengedepankan mental positif. Kita mencoba mengedepankan memikirkan hal yang positif. Jadi tidak ada lagi tadi saya katakan hal yang negatif. Selalu mengorganisir sesuatu menjadikan diri kita positif. Nah, mengembangkan potensi sosial kepada hal-hal yang positif. Jadi yang ada adalah husnudon bukan suudon lagi. Potensi sosial kita kan bergerak, berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan banyak orang. Namanya potensi sosial. Kita memiliki potensi sosial. Nah, ketika kita sudah ke sana tentu ada yang namanya suka tidak suka. Yang namanya sukses tidak sukses itu ya. Yang namanya pintar tidak pintar ada. Namun kita mesti terus mengedepankan potensi energi positifnya gitu. Maka organize positif mentally. Terus kita kembangkan dari mulai saat ini sampai kapanpun tentang kepositifannya. Nah, caranya tadi dalam masyarakat, dalam bermasyarakat, kita harus terus berhusnudon, bermental positif, mengedepankan positif, kemudian berpikir positif. Itu. Kalau pikiran kita positif, maka apa sih yang tidak jadi hal baik gitu ya? Jadi begini, ada masalah besar, masalahnya sangat besar sekali. Tetapi kalau sudut pandangnya positif, maka masalah itu pasti akan jadi indah bagi kita. Kenapa? Karena akan didapat solusinya. Ini orang positif. Berbeda kalau orang sudut pandangnya negatif. Masalah sekecil apapun, kalau sudut pandang kita negatif, maka akan terjadi bongkahan besar yang bisa jadi justru kita nggak bisa menyelesaikan. Ini sudut pandang. Luar biasanya seperti itu, mitra. Oleh karena itu, potensi sosial, potensi berpikir kita, arahnya adalah kepada positif. Dan orang-orang positif itu pemenang. Sekalipun mungkin betul dalam prosesnya ya tentu akan mendapatkan sesuatu yang bisa jadi negatif. Namun kalau terus kita mengangkat yang positifnya, maka kita akan fresh terus. Dalam bersosial kita fresh karena kita positif. Dalam berpikir fresh karena kita positif. Dalam beremosi. Ini penting juga menata emosi. Oleh karena itu hikmah mengatakan, kalau jadi penguasa, mungkin RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, seterusnya. Ternyata
sengsara, tidak bahagia. Menjadi pengkhutbah, ada kiai, ada pastor, ada apalagi lah, ternyata juga tidak bahagia. Menjadi orang kaya, sama tidak bahagia. Kenapa? Kalau ada sesuatu pun ya jadi pikiran. Menjadi orang mungkin yang tidak punya, tidak banyak hartanya, juga sama, tidak bahagia. Lalu siapa yang paling bahagia? Orang yang bisa mengontrol emosinya, mengontrol pikirannya, mengontrol jiwanya. Ini yang paling bahagia. Jadi ternyata itu. Maka dari itu kita mestinya orang-orang yang terus mengontrol emosi kita ke dalam hal yang positif. Jadi emosi-emosi negatifnya kita buang, karena bisa dominan loh mitra. Jangan salah, emosi negatif kita ini bisa dominan, dan hebatnya mungkin mitra nggak merasa itu. Orang yang mengedepankan emosi negatif plus action, emosi negatif tapi dengan aksi, maka kekuatannya luar biasa. Kalau lagi marah itu mungkin meja yang isinya banyak sekali barang bisa diangkat. Ini nggak terasa itu. Itu betul terjadi. Nah, bagaimana kalau kita balik emosi kita, emosi positif gitu, plus action, maka yang jelas adalah bisa mengangkat sesuatu yang luar biasa. Bahkan menurut para motivator yang saya ikuti, ada Andrew Wongso, ada Jamil Zaini, ada Tum Desung Waringin, itu ternyata mereka itu dari sesuatu yang nol namun terus mengedepankan pikiran-pikiran positif, sehingga sekarang bisa jadi ada yang salah satunya itu omset dari perusahaannya itu sudah triliunan. Ini luar biasa sekali dari nol, dan itu bisa, memang betul kita mampu sekali ya, asal kita mau, kita tahu cara membukanya. Permasalahannya adalah ketika kita belum tahu cara membukanya dan kita tidak pernah membukanya potensi yang kita miliki. Toh ternyata bisa seperti itu ya. Contoh nyata saja lah, kalau kita lihat dua presiden Amerika itu yang umurnya sudah 74 tahun, yang orang rata-rata mengatakannya sudah pikun lah kalau orang di sini itu, ternyata masih bisa memimpin Amerika yang begitu besarnya. Dan mungkin di Indonesia pun akan terjadi. Nah ini, jadi kita mesti fresh. Nah, bagaimana cara kita fresh ya? Tentu kita sudah paham kalau sering bergerak, sering berpikir, sering membaca, sering belajar, maka kita akan fresh. Dan toh hikmah juga mengatakan, siapapun yang berhenti belajar sekalipun masih muda akan tua. Namun siapapun yang terus belajar sekalipun tua akan tetap muda. Nah ini diperlukan memang belajar dan belajar terus. Nah, seperti saat sekarang ini kita sama-sama belajar. Jadi ternyata mitra, emosi ini harus terus kita manage dengan baik dan kedepankan emosi positif kita. Kemudian sama dengan halnya potensi fisik. Potensi fisik itu kita juga harus jaga benar-benar. Tangan kita jaga. Apapun yang kita miliki saat ini, makanya kita memiliki tangan, kita bisa bermain katakanlah badminton seperti Taufik Hidayat. Itu kan jadi luar biasa sekali. Atau kita punya suara yang merdu, yang kemudian dikembangkan menjadi penyanyi, menjadi apapun lah dengan suara merdu itu, maka jadi luar biasa sekali. Ini adalah kekuatan-kekuatan potensi yang mestinya kita gali. Kita potensinya apa? Kemudian kita memulai mengembangkannya, memulai melatihnya. Kalau saya katakan tadi di awal adalah si Bruce Lee mengatakan, saya takut dengan orang yang punya satu jurus tapi latihannya 1000 kali. Nah kita latih terus dan latih terus. Jadi apa coba kita temukan? Kita tanyakan kepada saudara kita tanyakan tetangga kita tanyakan kepada guru kita, kepada motivator kita. Sebenarnya apa potensi saya ini? Atau mungkin dengan melihat apa yang kita sukai. Ya, kalau kita sukai ternyata itu juga bisa dikembangkan dan kemudian menjadi potensi yang luar biasa sekali. Lah, yang kedua ini adalah organize positive mentally. Mengorganisir mental positif. Jadi jangan berhenti untuk menjadi orang yang positif. Apapun kalau kita lihatnya secara positif, maka akan jadi solusi terbaik kita. Jadi saya katakan tadi, masalah sebesar apapun kalau sudut pandangnya positif, maka akan jadi kecil dan bisa jadi bukan masalah lagi. Tapi kalau sebaliknya, masalah sekecil apapun kalau sudut pandangnya negatif, maka jadi besar sekali yang mungkin saja pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan atau tidak ada solusi terbaiknya. Jadi ini bagaimana cara kita ini berpikirnya. Oleh karena itu nanti juga kita akan mencoba mengangkat bagaimana cara kita ini bisa menjadikan orang atau menjadikan diri kita orang-orang yang terus mengedepankan emosinya adalah emosi positif.
berpikir positif, sosialnya yang positif, kemudian menjaga fisik kita pun sama, yang positif juga. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga mitra adalah, nah ini, try more what we like. Ternyata di sini adanya. Jadi tadi kita mencoba terus dan menerus, melatih terus menerus apa sih yang sebenarnya kita suka gitu. Jadi ada orang mengatakan begini, hobi bisa mendatangkan uang. Betul, karena dia like. Hobi itu kan sesuatu yang dia sukai, sehingga dikerjakannya lebih. Maka ketika itu mestinya ini, dalam kata potensi, untuk membuka kita, mengembangkan potensi yang kita miliki adalah kita mencoba untuk melatih yang lebih terhadap sesuatu yang kita suka. Try more to what we like. Jadi coba lebih, dilatih lebih kepada sesuatu yang kita suka. Nah, ini cara kita mengenali potensi diri. Jadi seperti itu. Jadi ketahui kesukaan kita ini apa. Ayo mitra, kita mulai. Mitra mulai mengambil kesukaannya kira-kira apa. Kemudian dilatih. Karena sungguh bahwa kita ingin mahir. Mahir itu apa? Bisa plus latihan. Ini betul sudah bisa kita. Tapi dilatih kan. Bisa plus latihan. Maka akan jadi mahir. Dan itu tadi sudah dikatakan di atas. Latihannya tidak sekali 2 kali, tapi 1000 kali. Jadi kalau sesuatu dilatih berkali-kali, maka akan jadi mudah sekali. Dan menjadi luar biasa sekali. Jadi saya kagum ya, nonton postingan dari teman-teman. Bayangkan naik sepeda, nanjak gunung, turun gunung, loncat, yang bawahnya itu jurang, tapi mampu. Kenapa? Itu bukan sekonyong-konyong bisa seperti itu, latihan dan latihan. Ini menjadi mahir yang sangat luar biasa. Atau mengendarai motor tapi di satu tempat yang bisa untuk manuver, bisa untuk loncat, bisa untuk ngegas, bisa untuk satu roda dan sebagainya, itu melalui sebuah latihan. Sudah bisa plus latihan, ini jadi mahir. Mahir ini nilai plus. Nah, oleh karena itu kita mestinya mahir. Dan kita harus mengenali potensi diri kita, kemudian kita latih gitu. Kemudian keahlian kita itu mesti kita cari. Apa sebenarnya sih keahlian saya ini gitu. Nah, kita mencoba keahlian saya ini, ternyata ini. Kemudian saya tanyakan nih, kepada tadi tetangga kita, kepada teman kita, pada orang yang bisa dipercaya lah. Saya kok suka ini, apa ini ya potensi saya? Boleh ditanyakan. Atau mungkin kepada pakarnya, boleh ditanyakan. Karena di sini sekarang ini banyak sekali kita bisa menanyakan untuk membuka potensi yang kita miliki. Nah, kalau kita bisa seperti itu mitra, maka mitra sudah bisa menemukan satu. Dan kalau terus latihan dan latihan, kalau dikatakan tadi latihannya 1000 kali, maka yang terjadi adalah sesuatu yang mungkin saja berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain bisanya biasa, kalau kita bisanya memahir. Dan tentu jangan hanya biasa. Kalau biasa kan membosankan ya, dia biasa sama dengan saya. Kita cari yang memang beda. Nah, perbedaan kita adalah ketika kita try more, mencoba lebih kepada apa yang kita miliki. Kalau tadi saya katakan lagi bahwa kita punya 14 bakat yang dekat dengan kita, dan kita keluarkan 1 atau 2 bakat, dan itu terus dilatih, maka bisa jadi itulah penolong saya. Dalam hidup saya itu mesti ada satu yang muncul yang luar biasa, sehingga itulah goal saya. Minimal seperti itu. Padahal kita sudah diberikan opsi 14, banyak sekali kan. Tidak sedikit lah 14 bakat yang ada pada kita ini. Jadi kemurahan Allah pada kita. Kita diciptakan itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa sekali. Maka jangan menjadi orang yang biasa. Kita kalau hanya jadi orang biasa, kita berontak. Kita mesti jadi orang luar biasa gitu. Dan salah satunya adalah ketika kita mampu membuka potensi yang kita miliki. Kita mencari tahu keahlian kita, kemudian kita latih dan kita latih. Bisa jadi itulah dominasi yang ada pada diri kita. Jadi yang kadang kita sayangkan adalah ketika kita sudah tahu ini potensi, kemudian kita biarkan. Ya, kita abaikan. Kita tidak latih. Memang betul di sini itu kok seperti membudaya. Orang senang dengan bisa ini, bisa itu, tapi sedikit-sedikit. Iya memang bisa ini, bisa itu, sedikit-sedikit. Padahal kalau kita satu saja, tapi bisanya
sebongkah gitu misalnya besar sekali, maka sebenarnya itu yang kita butuhkan. Satu saja tapi luar biasa ya. Jadi jangan bisa ini, bisa itu, tapi sedikit-sedikit itu ya. Itu malah tidak jadi luar biasa. Tapi kalau satu saja, tapi kita latih terus dan menerus, maka jadi luar biasa sekali. Ini yang pada akhirnya kita akan menjadikan orang yang berbeda dengan yang lain. Dan hebatnya lagi itu ada korelasinya menghargai diri. Dan orang kalau sudah menemukan jati dirinya, menemukan potensinya, mengembangkan potensinya, kemudian kemanfaatannya yang luar biasa, maka ia akan sangat menghargai dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang belum menemukan itu biasa-biasa saja terhadap dirinya. Padahal diri kita ini kan tadi luar biasa. Diri kita ini hebat banget lah itu. Nah, orang hebat kan berbeda dengan orang yang lain. Orang hebat itu kalau orang lain suka terlambat, kita nggak terlambat. Orang lain tidak suka olahraga, kita suka olahraga. Orang lain suka ngomong aja, kita suka bekerja kan. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang mencolok memang. Kalau kita menjadikan diri kita adalah orang yang hebat. Ketika kita sudah bisa mengembangkan sesuatu yang kita miliki, kita bisa mengembangkan, kita bisa memanfaatkan potensi yang dahsyat tadi, maka kita akan sangat menghargai diri kita. Dan biasanya bukan hanya, mohon maaf, orang-orang yang sudah terkenal saja pada akhirnya bisa merawat diri. Ya kenapa? Karena sudah mampu, sudah punya biaya untuk merawat dirinya, sehingga ideal setelah segala-galanya gitu. Karena semuanya dengan ilmunya. Sementara kita kan masih kombroh aja, seenak-enaknya kan gitu ya. Nah ini yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Kita mestinya sama dengan mereka, diciptakan sama, memiliki otak yang sama. Perbedaannya adalah ketika mereka lebih latihannya, lebih menggali potensinya, kita tidak menggalinya. Itu perbedaannya cuma itu. Tapi kalau semua kita gali, semua kita miliki, dan semua kita latih terus-menerus, maka tidak ada sesuatu yang kemudian mengatakan dia luar biasa. Namun kita akan mengatakan saya luar biasa. Nah ini ketika saya sudah mengatakan saya luar biasa, pasti menghargai dirinya sangat banyak sekali. Ini ada korelasinya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi pada try more to what we like itu adalah suatu kebutuhan bagi kita. Kita ketahui kesuksesan kita, kita ketahui diri kita, di manakah sebenarnya dominasi kita, keahlian kita, sehingga kita akan kembangkan terus. Kita latih terus agar kita menjadi orang yang paling tidak berbeda dengan yang lain. Dan menghargai dirinya nanti akan sangat tinggi sekali. Ini yang ketiga, try more, mencoba lebih kepada apa yang kita sukai. Jadi hobi ini bisa membawa keberuntungan. Oleh karena itu milikilah hobi, dan hobinya itu dikembangkan menjadi luar biasa. Jangan sampai hobinya menjadi biasa-biasa saja. Hobinya diabaikan saja. Kita hebat banget, kita luar biasa banget, dan kita mampu yang seperti itu. Jangan duduk aja mitra, ayo kita bangkit, kemudian kita kembangkan. Kita cari informasi sana-sini. Bagaimana cara kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki, apa yang kita like, apa yang kita suka. Sekarang ini sudah banyak sekali tools, alat-alatnya atau medianya yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang luar biasa. Dan networking saat ini pun sudah sangat mudah sekali. Tidak seperti zaman dulu ya harus berhari-hari mencari teman, mencari orang. Kalau sekarang sudah klik sudah bisa. Asalkan kita mampu membaca situasi kondisi saat ini. Yang keempat mitra, setelah kita tahu bahwa kita harus mencoba lebih kepada apa yang kita sukai, yang keempat adalah enrich our mind. Perkaya terus cara berpikir kita. Ini cara berpikir ini penting sekali. Terkadang orang kok justru mengabaikan atau tidak memaksimalkan cara berpikirnya. Padahal cara berpikir ini penting sekali. Cara berpikir itu apa? Memperluas wawasan kita, memperluas ide kita, gagasan kita. Kita perluas. Dengan apa? Dengan cara tadi saya katakan, mungkin bertanya sana sini, mungkin belajar dari sana sini. Mungkin dengan apapun sekarang bisa banyak sekali media yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bisa memperluas ide, gagasan, wawasan. Banyak sekali. Kalau kita klik satu saja bisa jadi sekian jam kita bisa belajar. Kalau sehari kan terbatas sekali jamnya ini. Paling berapa klik. Padahal di dalamnya itu, kalau kita lihat dari Google saja itu udah miliaran ilmu yang ada di sana yang bisa kita pelajari. Jadi tidak aneh ketika hari ini tuh orang yang rajin, cepat sekali dia berkembang. Ya, cepat sekali memperluas wawasannya. Karena syarat untuk menjadikan kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki adalah harus memperluas ide kita, gagasan kita, wawasan kita. Itu harus kita perluas.
Yang kita baru bisa akan membuka potensi yang kita miliki. Kata potensi itu ada huruf E-nya, potensi, ya kan? Tadi T-nya try more to what we like, kemudian E-nya adalah enrich our mind, perkaya, perluas wawasan kita, ide kita. Nah, terus kemudian ada semangat berkompetisi. Nah, ini penting gitu. Kalau dulu begini, kalau kita jualan HP, sampingnya ada jualan HP lagi, mungkin negatif banget. Wah, saya harus cari dukun nih agar dia mati usahanya. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang saya pernah ke Singapura. Itu sepanjang jalan itu orang jualan HP. Mereka tidak pernah berpikir saya laku apa enggak. Berapa ribu orang yang akan datang itu. Tapi justru mereka akan berkompetisi, bersaing. Betul-betul bersaing. Dan ini diperlukan oleh kita. Kita tidak boleh lagi sekarang ini berpikiran negatif terhadap saingan kita. Yang adalah bagaimana kita ini bisa bersaing dengan positifnya gitu. Jadi berkompetisi, sebenarnya semangat berkompetisi itu adalah salah satu syarat untuk menjadikan kita orang yang mainnya terbuka. Dan salah satu syarat pula untuk menjadikan kita bisa mengembangkan potensi adalah ketika kita memperkaya cara berpikir kita. Dan di antaranya adalah bagaimana kita ini semangat berkompetisi. Jadi semangat bersaing. Wah, luar biasa ya. Kita mau semangat bersaing. Jadi kalau kita hari ini sudah memiliki sesuatu dan di luar sana banyak orang juga yang memiliki, maka itu bukan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita, tapi tantangan baik bagi kita. Karena kita akan terus mengedepankan kualitasnya. Dan customer kita atau orang-orang yang menginginkan manfaat dari apa yang kita miliki itu tentu minta yang paling berkualitas, yang paling baik gitu. Nah, ini diantaranya kalau kita ini akan membuka mind kita atau pikiran kita itu dengan salah satunya itu adalah dengan bersemangat atau semangat berkompetisi. Kemudian apa? Ternyata harus memiliki kompetensi. Orang yang bisa mengembangkan potensinya itu ternyata harus memiliki kompetensi, kemampuan gitu ya. Kemampuannya apa tadi? Membuka buku boleh, kemampuannya bertanya boleh, atau berkonsultasi kepada ahlinya boleh. Jadi sekarang seperti itu. Jadi kalau memang betul, kita lihat, kalau di kota-kota besar ya, yang katakanlah elit gitu ya, itu jelas banyak sekali praktek-praktek hipnoterapis, praktek-praktek psikologi itu sangat banyak sekali tamunya. Karena mereka juga ingin mengetahui potensi yang ada di dalamnya. Nah, memang kalau ke sini mungkin ke pinggiran agak tidak dihiraukan yang seperti itu. Padahal itu penting sekali dan kita tahu bahwa kita ini ternyata luar biasa sekali. Caranya adalah berkonsultasi kepada ahlinya. Memang tidak murah, betul tidak murah untuk bisa berkonsultasi dengan orang yang ahli. Jadi perlu dananya sangat banyak. Oleh karena itu tadi, kita memang mampu, kita bisa. Dan nyatanya juga nanti kalau sudah mengetahui keberhasilan kita akan bisa menunjang yang luar biasa juga. Kita harus memiliki kompetensi. Nih, kalau kita tidak memiliki kompetensi, ya kayaknya sangat sulit sekali untuk bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Loh, pertanyaannya kok banyak orang yang tidak tamat SD saja jadi luar biasa ya. Jadi kekayaannya banyak. Bisa jadi ia tidak berpikir tentang ilmunya, tapi prakteknya gitu. Praktek nyatanya. Nah, karena sesuatu harus dipraktekkan, sesuatu harus dicari, harus digali. Nggak mungkin lah kita ini ingin pintar kemudian nggak pernah belajar. Nggak mungkin lah kita ingin kaya secara materi nggak pernah berbisnis. Itu sangat tidak mungkin. Nggak mungkin lah kita ingin menjadi petinju yang luar biasa kalau tidak pernah latihan tinju. Paling tidak kepala kita ini jadi kuat gitu ya, atau leher kita menjadi leher beton gitu kan. Nah, ini mesti seperti itu. Jadi ada korelasinya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ingin menjadi orang kaya namun nggak pernah berbisnis. Ya, itu hanya orang-orang gila saja yang minim berbuatnya tapi ingin maksimal pendapatannya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau orang yang nggak waras itu perbuatannya minim tapi inginnya pendapatannya maksimal, kayaknya tidak ada. Kita mesti melalui sesuatu yang yang harus kita kerjakan. Jadi kalau orang bilang itu ya proses itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi proses sudah ada, hasilnya pasti seperti ini karena prosesnya juga seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin sekali seorang ahli kungfu tidak pernah berlatih kungfu itu. Sangat tidak mungkin sekali seorang penulis buku tidak pernah membaca buku, kayaknya sangat betul pengalaman dari
dari hal-hal yang mungkin bisa dituliskannya. Nah ini adalah di antaranya. Jadi memiliki kompetensi. Kemudian orang-orang yang enrich mind-nya, memperkaya cara berpikirnya adalah ATM. Senang mengamati, senang meniru, senang memodifikasi. Jadi amati, tiru, modifikasi. Luar biasa dia. Saat ini saya melihat ada anak muda dari Subang. Saya betul-betul kepengin banget. Itu punya pertanian ikan nila. Itu luas sekali. Dan bertonton. Ternyata anak baru berumur 22 tahun. Bayangkan. Semudah itu sudah berbisnis ikan yang bertonton. Bayangkan. Kita juga lihatnya luar biasa sekali kalau memberikan makan itu. Peletnya itu banyak sekali. Ini bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dari mudanya dulu, dari umur 13 tahun atau 14 tahun sudah bergelimang di situ. Sehingga paham betul bagaimana cara memelihara ikan. Nah, ini adalah salah satu potensi yang dimiliki. Dan itu kalau kita bisa, satu saja seperti itu, maka jangan bertanya tentang uang gitu ya. Pasti kelebihan uang itu. Karena perharinya itu sekian ton penghasilannya karena banyak sehingga panennya kan, karena yang saya dengar itu sampai 5 bulan 6 bulan ikan baru bisa dipanen, dan itu 1 kilo bisa atau mungkin 8 on. Tapi karena banyak sehingga hampir setiap hari ada. Nah ini salah satunya potensi yang dimiliki, dan kita mestinya seperti itu, memiliki kompetensi dalam satu bidang. Kemudian ATM kemudian ya, tadi kita mesti amati, kita mesti tiru, kita mesti modifikasi gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi. Terus seperti itu. Kita cari role model lah. Orang-orang yang perlu dijadikan inspirasi kita. Orang-orang yang perlu kita, paling tidak kita copy. Oh, kesuksesannya seperti ini. Kita copy. Paling tidak seperti itu. Jadi banyak ya orang-orang yang hebat seperti itu. Nah, agar kita memiliki pengalamannya, tentunya kita membaca atau menonton video-video yang memberikan inspirasi pada kita. Kalau kita ini hanya di depan TV ya, yang sifatnya hiburan saja, itu kan sangat merugi sekali. Maka kita rubah cara berpikir kita. Kita mencari video-video yang betul-betul manfaat bagi kita, dan mungkin saja akan dijadikan satu titik di mana setelah kita tua kita ingin seperti itu ya. Tenaga sudah berkurang tentunya kan, segalanya sudah berkurang, maka mungkin ada titik jelas seperti itu. Makanya ada buku yang juga saya baca adalah berkarya setelah pensiun. Ini juga menarik sekali. Ternyata dalam satu buku itu dikatakan kalau pensiun kita 58, mestinya 50 itu sudah mulai berbisnis itu. Kalau kita 58 pensiun baru mulai ya, bisa sih bisa, tapi sangat terlambat sekali karena gitu. Karena kan perlu pengembangan yang sangat luar biasa, dan berbuat bisnis ini tidak semudah membalikkan tangan katanya begitu ya, melalui satu proses yang sangat, dan ternyata ya prosesnya panjang gitu. Sekalipun kita juga bisa memberikan batas waktu. Jadi apapun ya kita berikan batas waktu supaya jangan terlalu lama. Tapi paling tidak kalau kita mulai awal, jadi ketika kita masih bekerja, kita sudah bisa bekerja untuk diri kita, dan kita sudah bisa membangun jalan di mana saya akan berhenti di sana. Jalan untuk menuju ke terminal gitu ya, membangun terminal. Nah itu niscaya tidak akan sangat keberatan ketika kita sampai ke sana pada umur persis ketika kita harus retired atau pensiun gitu. Nah, ini pengalamannya harus tadi membaca atau menonton video-video yang yang bisa mengembangkan diri kita, karena banyak sekali, dan saya bisa compare, kadang-kadang saya compare itu atau perbandingkan antara pertanian di Indonesia, pertanian di Asia, pertanian di Eropa, pertanian di Amerika, atau pertanian di Afrika. Saya sering sekali nonton seperti itu. Karena di Indonesia ini kan agricultural ya, sangat mudah sekali lah, air mudah didapatkan, tanah juga sangat subur sekali. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan sesuatu yang nantinya luar biasa gitu? Seperti anak muda tadi yang dari Subang, luar biasa sekali. Saya kepengen belajar, sungguh pengen belajar. Pasti terbuka lah dengan ilmunya yang sudah cukup mapan saat ini, dan ternyata keberhasilannya luar biasa. Dan berhasil itu ya tidak harus tua dulu gitu. Anak muda pun bisa berhasil yang sebesar itu dan saya lihat juga kolam-kolamnya sangat sederhana sekali. Yang penting airnya terus mengalir. Dan ternyata itu menjadi satu sumber penghasilan yang orang
sekitar situ tuh betul-betul direkrut, dijadikan karyawannya, dijadikan apa partnernya, ya, dan kemanfaatan yang ada dari seanak muda tadi mengembangkan bisnis ikan atau farming fish, pertanian ikan gitu ya, atau fish farming ya itu. Nah ini yang menjadi satu motivasi kita adalah ketika kita mampu seperti itu. Kita sebenarnya sangat mampu sekali. Kemudian yang kelima, mitra, adalah nah ini yang sering menghinggapi diri kita. Mestinya kita seperti ini, never give up. Jangan mudah lelah, gitu. Jangan mudah putus asa, jangan mudah berhenti, gitu. Mestinya kita ini apa? Memotivasi diri agar kita terus menjadi orang yang terkuat dalam segala halnya. Ketika mungkin usaha kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita memotivasi diri untuk tidak menyerah itu. Nah, apa? Orang yang memotivasi dirinya tinggi, tadi penuh dengan semangat. Biasanya orang-orang optimis yang seperti itu. Maka dari itu, kata never give up itu kita catat baik-baik. Agar kita tidak menjadi orang yang senang loyo gitu, senang putus asa, ya kan? Atau senang menyalahkan orang karena usaha kita belum maksimal hasilnya gitu. Jadi mestinya tidak seperti itu. Karena apa? Orang-orang optimis itu mengambil hikmah dari apa yang tadi kurang, atau dari apa yang mungkin saja yang belum memenuhi apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi diambil hikmahnya. Sehingga apa yang terjadi adalah nantinya mempercayai diri kita sendiri. Kita perlu memiliki kepercayaan diri. Jadi orang bilang pede, harus ada pede. Orang nggak pede bagaimana? Kita bisa berbuat kalau kita nggak pede. Orang yang tidak pede itu pasti dia akan mendapat sesuatu kesulitan. Itu hebat banget. Tapi kalau orang yang pede, kesulitan akan hilang. Contoh saja, ada orang yang mungkin kalau dibicara di depan umum itu merasa deg-degan atau keringat dingin keluar semua. Tapi ketika dia pede, maka dia berhasil besar. Dia akan lewati yang semua itu. Jadi mestinya kita ini yang membangun percaya diri. Dan orang yang percaya diri tadi orang yang semangatnya tinggi. Orang yang semangatnya tinggi itu pasti percaya diri. Karena apa? Ketika gagal pun dia mengambil hikmah dari kegagalan itu. Kalau saya gagal ya saya harus lebih profesional ke depannya. Gitu. Jadi bukan berhenti. Ternyata berhenti itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kecuali mungkin ya. Kecuali berhentinya karena sakit yang menurut dokter mah harus istirahat umpamanya kan. Menurut ahlinya seperti itu ya. Apa boleh buat. Atau mungkin ini secara syar'i tidak baik ya boleh kita berhenti. Tapi selama itu masih baik dan selama itu masih bisa dikerjakan, kita masih punya harapan, berarti kita bisa. Kita tidak ada berhenti. Jadi never give up. Tidak pernah berhenti terhadap sesuatu yang belum betul-betul kita mengatakan inilah keberhasilannya. Gitu. Karena dengan berhasil maka akan menghargai diri yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau orang-orang yang belum berhasil, belum menghargai diri gitu, yang ada menyalahkan. Yang sebenarnya itu bukan solusi gitu. Oleh karena itu saya yakin sekali ketika mitra mampu seperti itu, mitra mengatakan never give up, kemudian mitra akan mengatakan bahwa saya akan mengambil hikmah dari apa yang belum maksimal hasilnya. Maka yang terjadi adalah positif kan, positif mentality tadi. Nah itu yang kelima ya. Mudah-mudahan seperti itu mitra. Yang keenam adalah kata potensi. Ini S. Say yes to a success. Nah, kadang-kadang kita malu mengatakan saya ini orang sukses. Kenapa harus malu gitu? Padahal kalau saya pernah juga membaca sebuah buku yang judulnya sangat ringan sekali. Say yes. Say yes gitu aja. Katakan ya. Jadi orang itu ketika bertemu siapapun dan bersalaman, maka akan mengatakan, Anda beruntung bersalaman dengan orang kaya. Wah, luar biasa. Padahal waktu itu belum kaya. Lalu ketemu orang teman lagi, Anda beruntung bersalaman dengan orang cerdas. Mungkin waktu itu belum memiliki kecerdasan
finansial. Mungkin, ya. Tapi sekarang sudah kayak apa? Tapi setiap ketemu orang mengatakan seperti ini, say yes to a success. Jadi jangan malu-malu lah, jangan kemudian arus sombong. Bukan itu. Tapi ini merupakan doa juga, merupakan penguat kita. Bahwa sadar kita akan menerima dengan cara seperti ini. Kalau kita sering-sering mengatakan sukses, kalau nggak sukses jadi apa gitu. Maka yang terjadi adalah sukses. Maka bagaimana? Orang yang seperti ini, orang yang senantiasa mengatakan yes to a success adalah orang yang memiliki target harian. Ada targetnya. Target hariannya apa? Saya harus sukses dengan apa yang harus saya kerjakan. Itu ada target harian namanya kan. Nah kalau ada target harian berarti ada target mingguan, target bulanan, target tahunan, 3 tahunan, atau mungkin 5 tahunan. Ada yang digapai di sana. Ini orang hebat. Jadi nggak sia-sialah kalau kita umurnya sekarang juga sudah mungkin di atas 50, itu nggak sia-sia kalau kita punya target-target yang harus kita capai. Nah, jadi memiliki target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan itu mesti. Nah, terus biasanya orang yang begini, yang say yes to a success itu adalah orang yang mampu memanage time dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Nggak sia-sia punya waktu 10 jam satu hari kerja. Itu betul-betul dimanage dengan baik. Dan tidak menyia-nyiakan sama sekali waktu 1 menit. Ya. Tidak manfaat gitu kan. Jadi karena bisa, kita mampu sekali. 1 menit gak manfaat aja nyesel. Apalagi 1 jam ya, 60 menit. Nah, kalau hikmah mengatakan begini. Jadi kalau kita marah 1 menit, maka kita akan kehilangan kebahagiaan 60 detik. Gitu. Marah 1 menit, kehilangan kebahagiaan 60 detik. Nah bagaimana kalau marahnya 1 jam? 1 hari, 2 hari, 3 hari kan, jadi luar biasa sekali kan. Nah ini memanage waktu dengan baik mestinya dimiliki oleh kita itu. Nah terus orang-orang yang say yes to success itu tidak pernah berhenti belajar. Jadi terus belajar terus. Dari universitas kehidupan dijadikan universitasnya di mana kita duduk. Karena apa? Kita ingin sukses kan. Jadi kita belajar. Belajar dari apapun, dari manapun, dari siapapun kita belajar. Dan bahkan kita tidak pernah mengatakan saya sejenak berhenti belajar. Nggak pernah. Yang ada adalah saya belajar dan belajar terus. Saya harus bisa. Saya harus mampu. Saya harus mendapatkan sesuatu. Jadi selama ini, kalau kita ini bertemu teman, kita mendengarkan, kita belajar. Ya, kita mendengarkan. Karena apa? Dengan mendengar itu ada hal-hal baru. Yang bisa jadi kita belum tahu sebelumnya. Yang bisa jadi itu adalah yang pertama gitu. Jadi tidak perlu berhenti belajar. Oleh karena itu syarat menjadi sukses besar adalah ketika kita hard work atau work hard ya. Work hard, kerja keras. Nah, kalau hard work kerja keras. Work smart, bekerja cerdas. Kemudian network. Ya, di awal tadi juga sudah kami singgung ada network di situ. Artinya ada kita membuat jaringan. Karena apa? Dengan banyak teman tadi maka sesuatu itu akan mudah kita raih gitu. Karena angka 1 sangat berat untuk menjadikan kita sukses. Maka kita butuh teman sebanyak-banyaknya. Jangan batasi sampai berapa juta pun jangan batasi. Karena kita perlu sekali memang untuk membangun networking. Ini diantaranya adalah orang yang say yes to a success. Dan jangan lupa bahwa sukses itu datang dari diri kita. Sekali lagi saya katakan, sukses datang dari diri kita, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari warisan, bukan. Tapi dari kita. Bukan dari teman kita, bukan. Dari kakak kita, adik kita, bukan. Tapi dari diri kita. Sukses itu datang dari diri kita. Makanya orang yang mengatakan say yes to a success adalah orang yang betul-betul menginginkan sebuah kesuksesan. Sekalipun sukses itu banyak sekali, artinya kalau saya sekarang saya mengatakan saya tidak suka belajar, kemudian saya belajar, itu masuk sukses. Tapi katakanlah bahwa ya saya harus sukses. Apapun suksesnya, tidak ada batas sama sekali. Nah, tapi kemudian kita katakan bahwa sukses datang dari diri kita. Nah, yang terakhir adalah ini yang tadi saya katakan, yang ketujuh, pada kata potensi, I am what I think. Ini apa yang saya pikirkan. Gitu. Ini bagaimana cara kita mengembangkan potensi adalah ketika saya percaya saya adalah apa yang saya pikirkan. Nah,
I am what I choose to be. Nah ini kan seperti itu. Saya ini sebenarnya apa yang saya pilih, gitu kan? Saya milih menjadi ini ya karena saya kan. Saya milih menjadi orang seperti ini ya karena saya. Jadi awalnya adalah I am what I think. Awalnya adalah saya adalah apa yang saya pikirkan, ini awalnya. Kemudian berkembang menjadi I am what I choose to be. Saya memilih, saya jadi apa gitu. Saya ini jadi begini ya karena pilihan saya. Saya menjadi sekarang ini, katakanlah menjadi pebisnis yang sukses, ya pilihan saya. Saya menjadi orang yang belum sukses, ya pilihan saya gitu. Jadi I am what I choose to be. Saya adalah apa yang saya pilih gitu. Nah, kemudian saya adalah orang yang mampu manage waktu saya. Ini saya. Jadi apapun adalah saya. Karena betul bahwa saya aktornya, bukan siapa-siapa. Saya adalah orang yang bisa memprioritaskan pekerjaan saya. Ya itu saya, gitu. Jadi bukan siapa-siapa. Saya ini ya saya. Oleh karena itu, ketika kemudian apa yang saya pilih, apa yang saya menjadi saat ini adalah pilihan saya, ya sudah nggak usah care terhadap yang lain kan gitu ya. Jadi kalau kita care terhadap yang lain malah masalah kan. Oleh karena itu kita nggak usah care terhadap yang lain. Karena apa? Kita ada apa yang kita pilih. I am what I am, I want atau I choose to be. Gitu. I am that I want to be. Boleh. Saya adalah apa yang saya inginkan. Saya adalah apa yang saya pilih gitu. Jadi hari ini ketika kita menjadi seperti ini adalah pilihan sendiri. Jadi tidak harus mengatakan gara-gara ayah saya nih, gara-gara bunda saya nih, gara-gara paman saya, itu nggak ada. Semua ada pilihan saya dan saya harus kuat dengan itu. Nah, saya bisa manage waktu saya dengan baik ya saya. Saya bisa memprioritaskan kerja saya dengan baik ya saya. Saya bisa seperti ini ya saya gitu. Dan jangan lupa bahwa kebiasaan saat ini itu akan menentukan masa depan saya gitu ya. Kalau hari ini perbuatannya tidak baik ya jangan salahkan kalau ke depan akan menjadi seperti itu. Jadi apa yang hari ini kita dapatkan ini adalah karena perbuatan saya sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah I am what I think. Itulah kata potensi yang menjadikan inspirasi kita sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri yang ingin kita kembangkan, yang ada pada diri kita. Kita ini luar biasa sekali, jangan salah mitra. Tadi kapasitas otak manusia itu sangat besar sekali dan kita dilahirkan ini bukan sia-sia, tapi sebenarnya orang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk menggapainya. Marilah kita mencoba untuk menggunakan potensi dahsyat yang kita miliki ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, namun menjadi orang yang luar biasa. Kita harus berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Biasa itu sudah biasa. Biasa itu bosan. Tapi kalau berbeda pasti kita akan menghargai diri sangat luar biasa juga. Kita menghargai diri dengan sungguh mungkin sangat tinggi sekali. Demikian mitra, kurang lebihnya nanti mohon maaf kepada mitra. Namun sebagai closing statement, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar sesungguhnya membuat kita akan muda terus. Dan orang yang fresh terus sampai kapanpun, dia akan bisa membawa dirinya dengan baik. Dan jadilah orang yang positive thinking, karena ternyata orang yang positive thinking itu adalah pemenangnya. Sampai kapanpun dia akan menjadi pemenang kalau dia adalah orang-orang yang mengedepankan pikiran positif, beraksi positif, berkata positif, dan terus sampai kepada peradaban positif. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.